Salah satu ciri seorang karyawan atau tim yang punya rasa memiliki adalah ada keresahan ketika sesuatu tidak terjadi. Yang cepat mengalahkan yang besar. Di sini saya lihat kayaknya ada lumayan banyak beragam usaha. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang berbahagia buat kita semua, teman-teman. Amin. Semoga bisa dapat apa yang pengen dicari tahu soal usaha dan bisnisnya masing-masing. Pengennya lebih bisa grow up lagi, Bang. When life would move slower, we would never grow up. All we knew that love was for when we're older. Anything could happen, secretly imagine. They could never tear us apart, too young to fall. Setiap batch-nya, kalau orang yang sering receive, itu orang mau bertanya-tanya gitu. Kenapa yang dia framework-nya sama tapi sedikitnya beda, tergantung jumlah pesertanya dan jenis pesertanya. Dan menariknya adalah dari 25 partner itu, dari 41 brand, 85% bisnis saya itu dilakukan dengan konsep zirkah. Ini narasi yang ingin saya bangun di Indonesia. Nah, hanya 15% saja itu yang full ownership. Jadi buat Anda yang mungkin hari ini berpartner dengan orang, This is our story that we could take back someday. All lonely glory that we could get back this. jadi Anda kalau memang secara personal pengen jadi orang yang bertumbuh dan bisa menumbuhkan perusahaan, Anda harus suka dengan tantangan. Makanya kenapa kalau perusahaan-perusahaan yang saya bantu coaching ataupun jadi mentor kita di dalamnya, gitu, termasuk perusahaan sendiri, saya sering menantang mereka. Ini gak kecilan, ini begitu ini segala macam. Wah, kontraksi itu. Karena pasti kan mindsetnya bertumbuh. Kalau mindsetnya gak bertumbuh, berat untuk bisa ditumbuhkan. Karena perubahan berawal dari manusianya dulu. Jadi 3 metrik ini adalah salah satu di antara sekian banyak metrik yang harus dicek. Nah, maka nanti kalau misalkan Anda cek di perusahaan, revenue Anda bulan ini berapa? Profitnya berapa? Cash flow-nya positif atau enggak? Berapa cash kita kondisi saat ini, gitu kan? Berapa banyak yang dari ECF, itu macam-macam di istilah keuangan. Ternyata, kalau kita melihat omset, ini omset. Omset. Si A se-M, si B 500, si C 250. Sebut mana yang paling bagus dari data ini? A, semua sepakat A, betul nggak? Se-M kan? Oke, profit keluar. Ternyata adalah profit ini 100 juta, ini adalah 250 juta, ini adalah 200 juta. Mana? Anda pilih yang paling bagus? Antara dua, antara B sama C, betul nggak? Kemungkinan besar adalah B, karena itu paling gede kalau melihat dari profitnya doang. Kalau melihat rasio, itu C, betul nggak? Katakanlah Anda sepakat yang B, betul nggak? Ya? Nah, sekarang kita keluar data cash, atau cash in, atau cash out ke income Anda, ke satu rekening, ke owner, gitu kan? Ternyata si ini kontribusi cuma ngasih 50 juta, si B itu cuma ngasih di angka 100 juta, si C bisa ngasih 200 juta. Pilih mana? C. 3 status data dibuka beda semua jawabannya. Bisa paham ya? Jadi sekarang Anda jangan sama mesin lama, karena dia bisnisnya cabangnya banyak, belum tentu profitnya gede, belum tentu transferan ke rekening Anda di tanggal saat ini gede. Nah, ini sama mesin lama, sekali lagi data itu perlu dibuka semua. Karena kalau datanya jadi begini doang, ini beda semua nanti hasilnya. Oh, berarti A bagus. Ada lagi data yang bisa ditampilkan gitu. Nah, itu kalau pas bikin tuh gitu. Oh itu juga ya. Ternyata bukan masalah ininya, ternyata kayak gininya. Wow, bener-bener ya. Sesi pertama aja tuh udah daging banget. Jadi kayak ternyata masih banyak banget yang aku belum tahu dan juga belum aku lakuin di usaha aku. Dan ini tuh bakal jadi PR pastinya karena untuk sesi pertama aja tuh menurut aku udah bener-bener full insight banget. Oh, we don't have much, pocket full of holes, ain't got no. Wah, ternyata memang kita tuh perlu data. Data itu sangat penting sehingga kita bisa menggambarkan atau bisa merancang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan dengan data kita juga bisa melihat nih, mana yang perlu dipangkas, mana yang nggak perlu, mana yang penting, mana yang harus dikeluarkan budgetnya, atau bahkan
dihilangkan budgetnya. So we ride into the sunset like it's the young west. Oh my lover, reach for the stars. We make out like bandits, dreaming of mansions. Every night you sleep in my arms. Sesi 1 Extreme Grow Hacking ini benar-benar grow ya. Otak udah mulai sedikit berasap tapi belum konslet lah. Kita lihat nih sesi kedua, sesi ketiga lagi. Enggak. Nah, topiknya adalah tentang scale up. Ya, jadi sesuai dengan judul kita pengen growth gila-gilaan, ya, pengen tumbuh besar, gitu ya. Maka salah satu caranya adalah kita harus scale up, gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana teman-teman semua, ini tadi ya, ini gambaran ya. Kalau di dunia TikTok, ini untuk TikTok ya, kenapa TikTok sangat powerful? Karena semua elemen dalam growth hack dia punya. Satu, merekrut orang keuangan. Kedua, merekrut orang HRD. Kenapa orang keuangan? Untuk jadi run kita. Tolong jagain, kita pengen bikin financial modeling sama 5-10 tahun ke depan. Kalau sekarang sebulan cuma di angka sekian miliar, pengen 10 tahun ke depan disetemu sekian banyak gitu kan. Prospek dikali presentasi closing ataupun closing rate sama dengan buyer ya, dikali average sales dikali repeat order sama dengan omset. Jadi sekarang itu bukan tentang hasil teman-teman, tentang prosesnya. Ini mindsetnya harus ditanamkan dulu ya. Ini bukan soal tentang duit yang miliaran itu, bukan duit yang 700 M itu, bukan duit yang 70 miliar per bulan, bukan. Tapi apa yang dilakukan sebelum itu gitu ya. Banyak pengusaha akhirnya pengen scale up, malah scale down. Kenapa kira-kira? Ya. Nah, salah satunya adalah karena dia belum waktunya. Salah satunya adalah karena dia belum siap. Nah, di antara itu semua ada 2 penyebab yang menyebabkan bisnis scale up-nya itu jadi ambiar. Satu adalah karena lack of capacity, kapasitasnya belum siap. Kapasitas mental, orang non teknis maupun teknis ya. Teknis berarti kan berhubungan dengan kapasitas produksi, kapasitas manajemen gitu ya, dan segala macam, termasuk juga mentality dari dianya. Kedua adalah kompetensinya. Dia belum siap semua, orang-orangnya masih pada bree semua, dia kan belum cerdas lah gitu ya. Gak mungkin ini bisa di scale up. Nah, maka sekali lagi supaya nanti scale up-nya bisa tepat gitu ya, maka kompetensinya pastikan teman-teman sudah miliki, kapasitasnya siap. Yang mana sih yang kita utamakan di saat omset kita sudah naik ataupun customer-nya udah banyak gitu kan, cuma kan kita masih tetap pengen scale up gitu. Apakah kita mengutamakan memaksimalkan untuk mencari customer baru atau memaksimalkan dari segi maintenance customer lama yang udah ada? Dari segi database kita udah punya nih kolamnya, jadi dari mana dulu nih yang kita utamakan? Apakah emang ada strateginya atau hal-hal yang perlu diperhatikan gitu? Frameworknya banyak. Jadi ketika kalau mau scale up, frameworknya ini. Kalau mau ngehemat budget, frameworknya ini. Kalau pengen naikin profit, frameworknya ini gitu. Nah, kita ini kadang bingung dengan frameworknya. Nah, ini mau ngapain ya? Nah, hari ini teman-teman secara tidak langsung Anda sudah dapat 2 framework. Framework pertama adalah framework tadi yang tentang growth hacking. Kedua adalah framework rumus omset, profit maximizer namanya. Oh, it's all or not. Love is on the run till we get caught, making a getaway with everything we stole. Pistol on the draw, let's start the show. Oh, this is where the legend begins. Whoa. Luar biasa sekali ya, banyak sekali materi-materi yang kita dapat, pokoknya isinya daging semua. Balik ke pulau guys, harus dilaksanakan. Nah, pengen nambahin value diri selaku owner untuk bisa menambah atau memudahkan perkembangan super team, super system dan lain-lain ya gitu kan. Buat saya sih acara ini keren banget. Kenapa keren banget? Apalagi untuk pengusaha yang memang baru mulai, bahkan yang kita udah running juga, karena materi-materi startupnya itu bagus gitu, yang mudah dicerna. Bahwasanya bisnis itu nggak perlu utang. Bagaimana kita mau menghasilkan usaha kita sendiri, tapi harus bekerja secara membawa acara
acara yang bagus ya, pemateri yang sangat baik, sehingga UMKM Pekanbaru bisa naik kelas dan bisa scale up bareng-bareng. Mudah-mudahan besok ada lagi kelas yang tadi ada kami bilang untuk